semua bentuk sholat ini, menghimpun semua jenis zikir, belum mampu membuat antum tenang, antum butuh apa lagi supaya hatinya tenang? Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja, masjid tempat sholat, itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Nggak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid itu. Termasuk di kantor. Nggak percaya silahkan. Sedang capek, kerja macam-macam, masuk ke masjid. Duduk setelah tahiyatul masjid. Tiba-tiba nggak kerasa kipas muter, tenang, plak, tidur aja gitu kan. Saya pernah ke Tokyo itu. Dan diajak ke Gunma. Ini nyata. Bertemu dengan ustadz dan komunitas di sana, cerita. Ustadz, sedisiplin-disiplinnya di sini. Tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat bunuh dirinya itu 30.000 setahun. Sehari bisa 100 orang bunuh diri. Dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4-5 mayat di situ. Makanya kata Profesor Kato, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim. Bukan orang Indonesia, orang Muslim. Ya. Jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang nggak ditemukan dimanapun, yang menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Tapi Ustaz, masih ada di Swedia satu distrik yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu bunuh dirinya di mana aja, serampangan. Karena itu konselnya, pemdanya sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri. Dan jamnya diatur jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau datang jam 8 kepagian, datang jam 2 kesiangan, besoknya lagi gitu. Nah ini nyata kejadian, satu kali ada orang akan bunuh diri, ya jadwal dia jam 12. Ketemu dengan salah seorang di situ, Muslim, ustadz juga, cuman di Eropa kan tampilannya agak beda. Ditanya mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Jam berapa? Ya, jam berapa? Jam 12 katanya. Baik, sekarang kan masih ada waktu, mau ikut saya? Oh tidak, nanti saya terlambat. Terlambat? Kata ustadznya, nanti saya berikan gantinya. Kan kalau kamu memang merasa dirugikan, saya bayar gitu kan. Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Karena dia belum Muslim, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, plak tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya. Betul jam 1, jam 2 ini nyata. Ketika sudah semakin pulas, ini tidak tega membangunkan karena kelihatan enak sekali. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan. Kamu merasa nikmat sekali. Kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Saya ingin tanya apa yang harus saya ganti. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini tempat apa? Masjid. Apa keutamanya? Dijelaskan. Saya tidak ingin jadi bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri. Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini tiba-tiba bisa tidur. Jadi orang nggak sholat aja dekat masjid jadi tenang. Apalagi yang sholat. Kalau antum sudah masuk masjid sudah sholat gak bisa tenang juga, antum perlu apa lagi? Orang itu akhirnya masuk Islam. Peristiwa itu jadi viral kemudian di media sosial, menyebar dengan kuat sampai-sampai dipanggil oleh pemdanya, kalau kita bupatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Di tempat lokalisasi bunuh diri tadi, di sampingnya dibuatkan tempat untuk ustadz tadi, dan ada tulisan, bagi yang ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Itu nyata gitu. Jadi kita punya teorinya, kenapa nggak kita maksimalkan? Kalau tiap hari Anda belum tenang, nggak nyaman hati, yang paling aneh itu pada urusan orang lain, Anda yang jadi nggak tenang. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang ribut dalam statusnya? Berselisih satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang urusan yang sudah jelas masih Anda pikirin juga, itu keterlaluan. Dalam agama itu kita punya konsep, sesuatu yang sudah jelas diatur oleh Allah, nggak usah banyak dipikirin. Memang sudah begitu dipikirin pun nggak akan berubah. Mendung itu bukan urusan kita. Itu Allah yang mengatur. Mendung itu tanda hujan. Kalau sudah mendung ya siap-siap aja. Payung dikeluarkan. Itu yang dituntut ikhtiarnya, bukan dipikirkan. Duh, mendung. Kalau mendung hujan turun. Banjir. Paling macet. Ustadznya paling gak datang, gak jadi acaranya. Ustadznya udah nunggu duluan. Jadi gak pas situasinya. 4. Orang yang salatnya benar. Ini yang paling dahsyat. Dijamin langsung oleh Al-Quran. Akan dimudahkan segala urusan hidupnya. Bahkan rizkinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar. Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, di tafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang sama 2 dan 3. Perhatikan kalimatnya. Saya beri rumus ya. Boleh saya tuliskan? Alhamdulillah.
Baik, perhatikan rumus Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Maaf, kelihatan? Oh, belum, saya belum nulis. Antum bagaimana ya? Antum makan apa barusan? Quran surah ke-65. Baik, bismillah. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Fokus ya. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, di rumah tangga, di kantor, dimanapun, firman Allah sederhana. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawabannya kata Allah, cukup tingkatkan takwa, kami selesaikan masalahnya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, biayanya nggak mahal, tenaganya nggak banyak, takwa tingkatkan, masalah diringankan oleh Allah. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah nggak tuntas-tuntas, di kantor jadi juara, di rumah nggak pernah tuntas, padahal masalah yang sama oleh orang lain cukup dengan senyuman, Anda nggak selesai, mungkin cek, ini yang kurang. Bahkan rezekinya pun, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kami datangkan rezekinya dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang Anda ikhtiarkan, yang Anda tidak cari pun tiba-tiba bisa mendatangi Anda. Baik. Nah sekarang, kalimat takwa disebutkan perubahannya 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, menyempurnakan salat. Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya meningkatkan takwa ini? Kalimat takwa pertama, salat. Jadi kalau salat kita meningkat dengan baik, masalah kita tuntas, selesai. Ya. Salat. Jadi kalau sampai hari ini masalah tidak pernah tuntas, tapi kita salat. Yang jadi masalah di kalimat yuqimun. Barangkali belum sempurna cara salatnya. Belum sempurna.